Nah, di situ Dian ngeliat para lelembut berebut menjilat darah haid yang Dian. Hai, terima kasih karena udah klik video ini. Malam ini kita punya satu cerita horor yang menurut gue itu creepy banget. Tanpa berlama-lama, kita simak aja ceritanya. Nah, Mistis Girls, cerita ini datang dari teman gue sendiri yang kebetulan sedang menyantri di salah satu pondok pesantren tahfiz Quran di daerah P. Untuk menghormati privasi dari narasumber ini, gue sengaja untuk gak menyebutkan nama daerahnya. Cerita ini bermula saat narasumber kita, sebut saja Dian, memutuskan untuk memperdalam ilmu agama Islam dengan mondok di pondok pesantren tahfiz Quran di daerah P. Nah, berangkatlah Dian dan keluarganya ini ke pondok pesantren tersebut atas rekomendasi dari teman akrab ayahnya. Dian bilang setelah sampai di pondok pesantren tersebut, Dian dan keluarganya ini berkenalan dengan pimpinan pondok pesantren dan ketua kamar santri putri. Setelah berkenalan, ketua santri putri kita sebut saja dengan Mbak Mawar ini memberikan informasi beberapa peraturan dari pondok pesantren tersebut. Dian pun membaca seluruh peraturan pondok pesantren. Nah, Dian bilang, untuk peraturan nomor 1 sampai 9, Dian masih bisa melakukannya. Alasannya, Dian sudah terbiasa dengan peraturan di nomor 1 hingga nomor 9. Tetapi, Dian ngerasa kayaknya dia nggak bisa ngelakuin peraturan di nomor 10. Di situ tertulis jelas bahwa setiap santri putri wajib untuk mencuci pembalut sampai bersih sebelum dibuang. Nah, menurut Dian, peraturan itu cukup aneh karena dia nggak pernah tuh yang namanya mencuci pembalut sebelum dibuang. Dari pertama kali dia dapat haid hingga dia dewasa seperti sekarang ini, Dian biasanya hanya memasukkan pembalut bekas pakainya dan langsung membuangnya tanpa membersihkan terlebih dahulu. Nah, baru beberapa hari mondok, Dian kedatangan tamu bulanan alias haid. Dian ngaku saat haid itulah beberapa kejadian mistis dialami oleh Dian karena Dian melanggar salah satu peraturan pondok pesantren, yaitu Dian gak nyuci pembalut bekas pakainya sebagaimana peraturan pondok pesantren di nomor 10. Dengan santai, Dian buang-buang aja tuh pembalut bekas Dian pakai yang masih berumuran darah haidnya dengan plastik hitam. Di situ, Dian mikir, kayaknya gak akan ada yang tahu kalau dia melanggar peraturan pondok pesantren. Nah, masalahnya muncul ketika Dian haid di hari kedua. Di jam istirahat, Dian sempat ketiduran. Nah, di dalam tidurnya itu, Dian mimpi kalau Dian berada di belakang pondok pesantren. Dari kejauhan, Dian ngeliat ada sosok wanita berpakaian putih lagi nyari sesuatu di tempat sampah. Nah, meski takut, Dian ngeberaniin buat nyamperin tuh cewek. Tapi semakin dekat ke cewek ini, Dian ngerasa semakin takut. Belum sempat Dian tatapan muka sama wanita itu, Dian udah bangun dari tidurnya. Setelah jam istirahat selesai, Dian siap-siap nih mau ngikutin pelajaran pondok pesantren di majelis. Pas berangkat, dari kamarnya menuju majelis, Dian udah ngerasa nih badannya udah gak enak. Perutnya berasa mual dan kepalanya pusing. Dian ngira hal itu karena penyakit mahnya yang kambuh. Sampai di majelis, wajah Dian tuh katanya udah pucat banget. Ngelihat kondisi Dian yang lagi sakit dan gak memungkinkan untuk ikut pelajaran, Ustazah Dian ini nyaranin Dian untuk istirahat di kamarnya. Setelah mendapat instruksi itu dari ustazahnya, Dian bergegas pergi ke kamarnya untuk istirahat. Nah, pas sampai di kamarnya ini, Dian ketemu dengan teman satu kamarnya, sebut aja namanya Imah. Nah, Imah ngaku ke Dian kalau dia nggak ikut pelajaran karena perutnya lagi kram, alias dia lagi haid hari pertama. Imah ini udah langganan banget izin nggak masuk pelajaran kalau dia lagi haid di hari pertama. Di sela-sela mengobrol, Imah bilang sama dia kalau dia itu paling benci banget kalau lagi haid karena dia harus mencuci pembalutnya sampai bersih. Padahal Imah ini takut banget sama darah. Mendapat pernyataan gitu dari Imah,
Dia nanya dong alasan kenapa setiap santri putri wajib membersihkan pembalut sebelum dibuang. Nah, di sini nih akhirnya yang bikin dia nyesal banget karena udah melanggar peraturan pondok pesantren. Nah, Imah cerita jauh sebelum pondok pesantren ini dibangun oleh pimpinan pondok pesantren. Dulunya, ponpes tersebut merupakan hutan belantara yang konon katanya dijaga oleh lelembut dari bangsa jin. Nah, jin penunggu hutan itu senang banget dengan darah. Jin itu berjenis kelamin perempuan, memakai baju berwarna putih dengan rambut terurai panjang. Nah, oleh karena itu, Pak Kiai meminta seluruh santri putri untuk mencuci pembalut terlebih dahulu sebelum dibuang. Dian dengar penjelasan Imah menjadi takut dan memutuskan untuk mengganti topik. Padahal dalam hatinya, Dian udah ngeper banget nih. Dian masih ingat betul sosok perempuan berpakaian putih dalam mimpinya. Mirip banget dengan sosok yang diceritain Imah tadi. Singkat cerita, Dian izin nih ke Imah untuk ke dapur karena dia pengen ngambil air hangat. Imah pun hanya mengangguk sambil merapikan bajunya. Di dapur, Dian kaget bukan main. Bahkan, saking kagetnya, Dian sampai ngucek matanya sendiri. Dian kaget karena Dian ngeliat Imah, teman kamarnya yang tadi lagi cerita-cerita horor sama dia di kamar, ada di dapur. Dian tegur nih si Imah. Di situ, Imah bilang kalau dia nggak lagi haid dan dia dari azan zuhur memang sudah ada di dapur karena hari itu jadwal Imah untuk menyiapkan makanan. Ngedengar itu, jantung Dian berdegup kenceng banget, kakinya lemes. Gimana enggak, beberapa menit yang lalu Dian cerita horor di kamarnya bareng Imah. Kalau Imah yang asli ada di dapur, lalu siapa Imah yang ada di kamar? Masih dari cerita Dian nih. Tepat di jam 9 malam, dirinya tuh baru sadar. Pas sadar itu, Dian ngeliat di sekelilingnya udah ada beberapa santri cewek yang lagi ngaji. Ngeliat Dian yang udah bangun, Ustazah langsung ngasih Dian minum dan nanyain kondisinya. Dian bilang kalau badannya masih sakit kayak tadi siang. Malam itu, Imah, teman sekamar Dian, ditugasin buat jagain Dian. Imah gak sendirian, ada Putri dan juga Nanda. Mereka bertiga dilarang keras ninggalin Dian sendirian. Ngedengar penjelasan yang disampaikan oleh ustazahnya itu, Dian nanya nih ke Imah, kenapa Bu Ustazah sampai nugasin Imah, Putri, dan Nanda buat jagain Dian. Imah bilang sewaktu jumpa di dapur dan ngobrol sebentar sama dirinya, Dian itu kerasukan alias kesurupan. Tenaga Dian kuat banget, sampai Dian ngejatuhin wajan yang berisikan minyak goreng ke lantai. Untungnya minyak goreng itu udah dingin, jadi nggak membahayakan Dian maupun Imah. Jin yang nguasain tubuh Dian ngaku minta darah Dian karena katanya si jin ini suka banget sama darah haidnya Dian. Imah cerita lagi kalau Dian itu lagi diincar oleh lelembut penunggu tempat sampah di belakang pondok pesantren. Makanya nih, Pak Ustadz dan Bu Ustadz sedang meminta bantuan kepada orang yang ngerti akan hal gaib. Esoknya, Pak Ustazah dan Bu Ustazah beserta pimpinan pondok pesantren ngedatengin Dian di kamarnya. Pak Kiai menanyakan beberapa hal kepada Dian, mulai dari Dian ngapain aja selama haid dan memastikan apakah Dian menjalankan seluruh peraturan pondok pesantren dengan baik. Di situ Dian sempat ragu nih, jujur atau enggak. Ngelihat wajah Dian yang mulai ragu, Pak Kiai memastikan jika kejujuran Dian bisa membantunya buat ngilangin sosok gaib yang mengintai Dian. Akhirnya Dian jujur jika selama 2 hari yang lalu dirinya melanggar peraturan pondok pesantren untuk membersihkan pembalut sebelum dibuang. Ngedengar hal itu, Pak Kiai cuma senyum-senyum dan meminta Dian untuk tidak melakukan tindakan itu lagi karena dapat berakibat fatal. Pak Kiai lalu menuntun Dian ke belakang pondok pesantren tempat Dian membuang sampah haidnya. Tadi nih, Pak Kiai melafalkan bacaan Al-Quran sambil mengusap mata Dian. Nah, di situ Dian ngeliat para lelembut berebut menjilat darah haid yang Dian buang sembarangan.
Dian sampai ampun-ampun dan meminta Pak Kiai untuk menutup matanya kembali. Maksudnya biar enggak lihat lembut. Pak Kiai lalu meminta Dian untuk mengambil sampah haid yang ia buang lalu membersihkannya dengan sabun sampai bersih. Kemudian minum air yang telah dibuatkan oleh Pak Kiai. Dengan perasaan takut dan was-was, Dian pun mencari dan mengambil sampah haid yang ia buang beberapa hari lalu dengan ditemani teman sekamarnya, yaitu Imah. Setelah semuanya dilakukan, Dian pun diizinkan untuk istirahat. Esok paginya, badan Dian udah enakan, jauh lebih seger dari yang kemarin. Sejak kejadian itu sampai detik ini, Dian selalu mencuci pembalut bekas pakainya sebelum dibuang. Sebab Dian percaya jika kita hidup berdampingan dengan jin makhluk yang tak kasat mata. Oke, segitu aja cerita mistis malam ini. Nantikan cerita horor lainnya hanya di Nyai Mistis.